Perkenalkan, nama saya J. Christian Timang. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tarakan. Di sini saya akan debat dengan mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Di sini saya sebagai pihak pro. Bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasai biasanya melalui pendidikan formal dan secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa negara sendiri. Rasa nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu paham untuk mencintai bangsa dan negeri sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Maksudnya, penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari non-verbal atau non-formal menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai bangsa dan negeri sendiri. Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang harus dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Secara formal sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukkan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu, pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat bahwa Indonesia lah yang dapat mempersatukan bahasa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku, bangsa, dan etnik. Pengangkatan status ini ternyata bukan hanya untuk isapan jempol. Bahasa Indonesia biasanya menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda, kita ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Namun kini tampaknya amanat itu tidak terlalu dihormati seperti pada masanya. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran seperti bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan lain-lainnya. Kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa para pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia sehingga diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ikrar ketiga. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kami tegaskan sekali lagi, penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari merupakan kurangnya rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, anak-anak mulai mengampakkan untuk belajar bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Lama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia, yang baik dan benar, dan mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangsa pada bahasa dan budaya sendiri.
Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya, mulai dipandang sebelah mata, dan diremehkan oleh berbagai kalangan. Bahkan ada yang mengakui bahwa dengan berbahasa Indonesia, dirinya dianggap tidak gaul. Padahal, seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia termasuk dalam aspek kebudayaan, dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara. Presiden kita sendiri pernah menyampaikan, janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita, apalagi dengan perkembangannya bahasa asing di Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme kita dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Coba kita bayangkan jika menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, itu artinya bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme pada jiwa akan luntur. Kini banyak anak-anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa yang dicampuri, entah bahasa Jepang, Cina, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Macam-macam lagi, apalagi dengan banyaknya artis dari luar negeri yang mengambil peruntungan dengan cara ini. Hal ini justru membuat bangsa Indonesia tidak terlihat menantang lagi untuk dimanfaatkan. Menengah ke atas sibuk untuk mencari anak-anaknya bimbingan bahasa Inggris bagi memperoleh bangsa anak dan juga pada pendidikan anak yang menjadi tidak begitu mengenal bahasa Indonesia, atau bahkan bahasa daerah sebagai bahasa yang ia kenal pertama kali dalam kehidupannya. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang paling sering digunakan oleh rakyat Indonesia. Sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan berkurang. Dengan kita mulai mempelajari bahasa asing, kita mencoba mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu untuk berbicara bahasa asing. Kita merasa bangga dengan dapat berbicara berbahasa asing. Dan kita menghilangkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, terhadap negeri kita sendiri, dan terhadap negara kita. Sehingga nasionalisme yang seharusnya ada pada diri kita malah kita abaikan begitu saja.